Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materi hari ini. Saya spotlight dulu video saya ya, biar bisa diakses anak-anak dengan mudah. Oke, sudah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan prediksi 3. Minta tolong disiapkan kalau perlu catatan atau apa disiapkan. Tapi nanti juga catatan kita akan saya kirimkan, saya foto ke salah satu anak. Terakhir di nomor 10. Soalnya sekarang kita lanjut di nomor 11. Ini lebih mudah daripada paket 2 anak untuk paket 3, jadi insya Allah lebih cepat. Coba ya, untuk nomor 11 ini. Proses apakah yang terjadi bila etanol diubah menjadi asam etanoat? Proses apa? Ini kan mengubah etanol menjadi aldehid, aldehid menjadi asam etanoat. Termasuk reaksi apa itu? Oksidasi. Oksidasi, betul. Berarti nomor 11 jawabannya B. Tanpa coret-coret ketemu ya. Untuk nomor 11. Oke, nomor 12 sekarang. Kalau nomor 11 nggak ada masalah. Arus listrik 5 ampere diberikan ke dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit. Yang ditanyakan adalah berapa massa kromium yang terendapkan di katoda. Pakai konsep apa ini? Hukum? Hukum apa? Hukum Faraday. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena adalah sel satu tunggal. Larutannya kromium 3 klorida. Rumusnya gimana, Nana? Kromium 3 klorida itu. Cr, Cl3. Artinya di sini ada ion Cr3+. Ini yang kita gunakan nanti ya. Langsung masuk W sama dengan E dikali I dikali T per 96500. AR-nya kromium adalah 52. Muatannya 3 berarti 52 per 3. Dikali arus listriknya 5 ampere. Waktunya 30 detik. Berarti 30 dikali 60. Dibagi dengan 96500. Ini dihilangkan. Terus ini dan ini hilang ya. Sehingga tinggal 52 kali 5 kali 6 dibagi 965. Berapa kira-kira anak kalau ketemu kayak begini? 52 kali 3 itu berapa? 156 ya? Iya, ini 156 berarti tambah 0, 1560 dibagi 965. Berarti sekitar 1, lah. Nah, yang ada itu kan 1,62. Insya Allah kemungkinan jawabannya adalah 1,62 gram. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Silakan. Kalau masih bingung atau apa. Enggak ya? Karena cuma elektrolisis saja. Gampang. Baik, kalau sudah kita nomor 13 sekarang. Nomor 13 adalah soal sebab akibat. Molekul CCl4 berbentuk simetris dan bersifat nonpolar. Ikatan antara atom C dan Cl bersifat nonpolar. Yang atas benar nggak pernyataan itu? Berbentuk simetris, itu maksudnya apa ya? Karena bentuk molekul nggak ada yang simetris. Oh mungkin bisa dibagi dua gitu ya. Karena konsep simetris dan tidak itu sudah nggak boleh dipakai lagi. Sudah lama, nggak boleh dipakai. Nah, anak-anak harus tahu kalau ada CCl4, geometri molekulnya apa kira-kira? CCl4 itu kan begini. C-nya 1, Cl-nya 4. Kalau di gambar Lewisnya punya 4 elektron valensi, berarti gini. Nah, gini ini punya elektron valensi 6 gitu ya. Kalau saya kita lengkapi. Kita cari ini ya dulu. Bilangan koordinasinya. Pasangan elektron bebas ditambah pasangan elektron ikat. Di atom pusat. Ini ikatan, ini ikatan, ikatan, ikatan. Ada 4. Bebasnya nggak ada. Berarti 0 ketemunya adalah 4.
Kalau 4 bentuk aslinya begini. Ini Cl, ini Cl, ini Cl, ini Cl. Apa anak-anak geometri molekulnya kayak gini? Dia adalah tetrahedral. Kalau tetrahedral, atom yang diikat sama, itu momen dipolnya adalah sama dengan 0, sehingga dia bersifat non-polar. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. CCl4 non-polar. Yang kedua, ikatan antara C dan Cl apakah bersifat non-polar? Maksudnya per satu atom ini, per satu ikatan. C dengan Cl, apakah dia bersifat non-polar? Ada dua konsep anak-anak itu tentang kepolaran itu ya. Kepolaran ikatan dan kepolaran molekul. Kalau yang kita bahas ini adalah kepolaran molekul berhubungan dengan resultan vektor atau momen dipol. Tetrahedral, resultannya ke sana dan ke sana berlawanan arah, makanya dia 0, bersifat non-polar. Tapi kalau ikatan, jika perbedaan elektronegativitas terjadi, itu ikatannya bersifat polar. Atomnya berbeda, itu ikatannya sudah polar. Nah ini kan ada atom yang berbeda. C sama Cl. Ini golongan 4, ini golongan 7. Perbedaannya jauh. Berarti ikatan C sama Cl itu termasuk ikatan yang polar. Nah gitu. Ikatannya polar, tapi molekulnya bersifat non-polar. Karena ada 4 ikatan ini. Begitu. Sehingga untuk nomor 13, pernyataan yang atas benar, yang bawah salah. Apa Nana jawabannya kalau benar salah itu? C. C. Bagus. Oke, sekarang kita lanjut nomor 14. Ini harusnya kita bahas waktu di kimia unsur nomor 14 itu. HCl dapat dibuat dengan cara memanaskan NaCl dengan H2SO4. Tetapi HI tidak dapat dibuat dengan cara memanaskan NaI dengan H2SO4. Benar nggak anak-anak itu? Karena kita nggak belajar kimia unsur, berarti saya harus menjelaskan ini ya. Reaksinya ada dua. NaCl dengan H2SO4 dan NaI dengan H2SO4. Produknya apa? Gitu. Sama nggak produknya? NaCl dan NaI itu dari segi reaktivitas anionnya lebih reaktif yang I. Karena dalam golongan 7, I paling bawah. Reaksinya anak-anak ini terjadi 2 kali ya. Karena ini ketemu dengan ini, jadinya adalah Na2SO4. Karena SO4 2- ketemu Na+, jadinya ini. Dan H+ ketemu Cl- menjadi HCl sebanyak 2. Artinya molekul HCl-nya terjadi. Berbeda untuk iodin anak-anak. Kalau iodin ketemu asam sulfat, dia tidak bisa membentuk HI seperti HCl ini. Produknya apa? Ini sama membentuk Na2SO4, tetapi yang di sini membentuk I yang bermuatan negatif, tapi I-nya ada 3. Jadinya ini, membentuk NaI3. Dan ini berbeda dengan HCl. Mengapa? Karena ion I3- ini kalau lebih jelas itu nulisnya I3- ya. Ini sangat stabil. Sehingga untuk untuk garam-garam iodida, kalau ketemu asam kuat, tidak pernah dihasilkan asam halidanya, tapi cenderung dihasilkan yang bermuatan I- dalam bentuk garam. Kesimpulannya, 14 pernyataan yang atas itu benar. Kalau yang bawah bagaimana? HI merupakan asam kuat. Benar nggak, Nana? HI itu asam kuat. Kalau di kelas 11 dulu, anak-anak kan belajar kekuatan asam. Ada asam kuat, ada asam lemah.
Asam kuat itu ada 6. Selain 6 ini termasuk asam lemah. Siapa aja? HCl, HBr, HI. Berarti HI masuk ya. HNO3, astagfirullah, nulisnya salah. H2SO4 dan HClO4. Ini adalah 6 asam kuat itu. HI masuk, berarti HI termasuk asam kuat. Sehingga pernyataan yang atas benar, yang bawah juga benar. Tapi apa ada hubungannya anak-anak di situ? Kan tidak menjelaskan tentang ini kan ya? Berarti benar tapi tidak berhubungan. 14 jawabannya B. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita lanjut yang nomor 15. Jika 50 ml CH3COH 0,1 M dititrasi dengan 50 ml NaOH 0,1 M, pernyataan yang benar mana? Yang satu, larutannya bersifat basah. Benar nggak anak-anak itu? Maksudnya larutan akhir ya, setelah titrasi. Sifatnya basah apa enggak itu? Kita cuma lihat ini aja. Ini asam lemah, ini basa kuat. Molnya 50 dikali 0,1 kan 5. Ini sama, 50 kali 0,1 juga 5. Artinya terjadi titik ekuivalen. Kalau dibuat reaksi itu begini. CH3COOH ditambah dengan NaOH itu membentuk CH3COONa dan H2O. Kita buat mula-mula reaksi sisanya. Ini 5, ini 5. Yang berarti 5 ya. Ini 5, ini 5. Ini habis. Ini 5. Asam basanya habis, berarti ini masuk bab apa? Hidrolisis. Tulisannya kok tambah jelek, capek ini berarti. Ininya asam lemah, ininya basa kuat. Yang dominan siapa? Basa kuat. Sehingga di sini dihasilkan garam yang bersifat basa. Berarti pernyataan 1 benar. 1 benar, 3 kan benar anak-anak ya. Tinggal ngecek yang nomor 4 aja. Yang nomor 4 apa itu? CH3CONa ini mengalami hidrolisis. Iya, karena ada asam lemah dan basa kuat. Dan pH-nya lebih dari 7. Betul, karena dia basa, berarti pH-nya lebih dari 7. Sehingga pernyataannya 1, 2, 3, 4 betul semua untuk nomor 15. 1 benar, 3 pasti benar. Tinggal ngecek nomor 4. Kalau 4 benar, otomatis yang 2 benar. Begitu. Ada yang ditanyakan untuk nomor 15? Silahkan. Tidak ada. Saya bahasnya lebih cepat ya, karena anak-anak insya Allah mampu di sini. Nomor 16 sekarang. Pernyataan yang benar tentang ion klorida jika dibandingkan dengan atom klor dan atom argon yang nomor atomnya 18. Yang A, jari-jari ion Cl- lebih kecil dari atom Cl. Benar nggak anak-anak? Ini materi kelas 10. Ion Cl- jari-jarinya lebih kecil dari atomnya. Benar apa enggak? Melihatnya bagaimana? Atom Cl kan nomor atomnya 17. Dalam kondisi atom biasa, berarti dia menarik 17 elektron. Protonnya 17, elektronnya juga 17. Kalau membentuk ion Cl-, anak-anak, apa yang berbeda? Elektronnya.
protonnya tetap 17, tapi elektronnya jadi 18. Yang awalnya menarik 17 elektron, sekarang harus menarik 18 elektron. Kira-kira jari-jarinya membesar atau mengecil? Kalau misalkan bingung, digambar aja. Cl 17. Dibuat konfigurasi cepat ya. 287 ini kan boleh. Ini inti atomnya, kulitnya ada 3. Ini diisi 2, diisi 8, diisi 7. Nah sekarang dia membentuk ion Cl-. 17. Konfigurasinya menjadi 288. Awalnya elektronnya 17, sekarang elektronnya menjadi 18. Kalau digambar, ini 288. Kira-kira jari-jarinya lebih besar mana? Kalau ini gambar 1, ini gambar 2. Ini kan saya gambarnya ngawur. Ternyata Nana, lebih besar yang mana? Yang 2. Yang 2. Kenapa? Karena ukurannya beda gitu, Mister. Betul. Jari-jarinya R-nya 2 lebih besar dari 1, betul Mbak. Karena elektron yang ditarik jauh lebih banyak gitu ya. Semakin banyak menarik elektron, berarti kemampuan intinya berkurang, jari-jarinya membesar. Jari-jari ion negatif itu lebih besar daripada atomnya. Tapi kalau jari-jari ion positif itu lebih kecil dari atomnya karena terjadi pelepasan kulit elektron. Pelepasan elektron di kulit terluar maksudnya. Nah, kalau dibandingkan dengan argon, argon itu juga 18. Argon itu 18. 288 juga. Nah, gini juga. 288. Kira-kira jari-jarinya mana yang lebih besar? Kalau ini gambar 3 misalkan. Yang terbesar itu siapa? Argon kah? Atau Cl- kah? Atau Cl kah? Gunakan konsep ini dalam tabel periodik itu. Dari kiri ke kanan, ini Cl kan di golongan 7, Ar di golongan 8 kan ya. Lebih besar mana jari-jarinya? Ini 7A, ini 8A. Ternyata jari-jarinya golongan 7 itu lebih besar daripada golongan 8. Sehingga jari-jari terbesarnya adalah miliknya Cl-. Cl- ya. Oh, sorry, tak terus di sini aja. Cl- lebih besar daripada Cl, lebih besar daripada Ar. Ini kesimpulannya. Membandingkan 3 jari-jari itu. Berarti mana yang benar? Jadi ini ya, jari-jari ion Cl- lebih besar daripada atom Cl dan Ar. 16 yang C jawabannya. Bagus ini soalnya. Bisa membuat kita tertipu. Kalau enggak hati-hati, tidak memahami konsep yang ada di kelas 10. Oke ya, itu 16. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Enggak ada, berarti bisa lanjut. Jangan selesai ya. Nomor 17. Ngitung lagi Mbak nomor 17. Ngitung itu males ya. Sebanyak 10 gram paduan tembaga dan magnesium, artinya ini ada logam, yang di dalamnya ada tembaga dan magnesium. Dilarutkan ke dalam asam klorida encer berlebih dan menghasilkan 5,6 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Berapakah kadar logam tembaga dalam paduan tersebut? Ya, apa logika berpikirnya ini? Ada logam, isinya mengandung 2 unsur, yaitu Mg sama Cu. Kemudian masing-masing direaksikan dengan HCl. Produknya apa yang ini? MgCl2 dan H2, berarti ini butuh 2. Kalau ini bereaksi nggak, anak? Yang kedua.
Kita gunakan deret volta ini. Perbandingnya adalah hidrogen. Mg itu di kirinya hidrogen berarti bereaksi. Cu di kanannya hidrogen berarti dia tidak bereaksi. Enak ya, nggak bereaksi ya. Berarti kita tinggal analisis ini aja. 5,6 liter. Kita bisa mencari molnya. STP 5,6 dibagi 22,4. Seperempat mol. Itu hidrogennya. Hidrogennya dapat, Mg-nya juga dapat. Berapa kira-kira molnya Mg? Berapa? Juga seperempat, karena koefisiennya sama. Ini 1, ini 1. Ketemulah massa Mg. Mol dikali AR. AR-nya Mg. Seperempat dikali 24. Berapa berarti? 6. 6 ini adalah masanya Mg. Nah, sekarang berapa massa Cu-nya? Paduannya tadi adalah 10 gram, Mg-nya 6 gram. Sehingga ketemunya yang Cu adalah 4 gram. Begitu. Kalau ditanyakan kadarnya tembaga, ya enak. Persennya Cu berarti tinggal massanya Cu, massa sampel berarti yang logamnya tadi ya, dikali dengan 100%. Ininya 4, ininya 10, di sini 100%. Berarti ketemunya adalah 40%. 40% adalah tembaga, yang 60% adalah magnesium. Itu kesimpulan untuk nomor 17. Ada pertanyaan? Enggak ya? Mungkin yang perlu jadi perhatian kita cuma ini aja, yaitu ada yang bereaksi, ada yang tidak bereaksi. Menggunakan deret volta. Mg di kirinya H bereaksi, Cu di kanannya H berarti tidak bereaksi. Itu aja. Oke, kita lanjut nomor 18 kalau nggak ada pertanyaan. 18 itu gini. Laju reaksi ya. Ada A, ada B. Tak tulis dulu. Satu, 9, 36 X. Kita disuruh mencari nilai X. Ini ya. Gimana anak logika berpikirnya? Langkah pertama harus mencari apanya dulu? Orde. Cari aja. Kalau ini pangkatnya X, ini Y, berarti kita bisa mencari nilainya X dan Y itu. Ini 1,5 ya, bukan 0,5. Biar nggak bingung. Kalau kita mencari nilai X, gunakan B yang sama. Berarti X saat B sama. Berarti data ini dan ini. Ini ke sini adalah 3 kali. Ini ke sini adalah 1 kali. Ini ke sini adalah 3 kali. Sehingga 3 pangkat X, 1 pangkat Y sama dengan 3. X-nya adalah ketemu, ini 9. Ini 9. Berarti X-nya ketemunya 2. Kalau kita mencari yang Y, usahakan B sama. Ada nggak yang B-nya sama? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, kita boleh gunakan data 1 dan 3 ini. Ini 4. Oh, nggak enak ya? Mana yang angkanya enak? Nggak apa-apa, wes. Ini ke sini adalah 1,5-nya ya. Ini ke sininya 36. Berarti 4 pangkat X, X-nya 2. Ini 1,5 pangkat Y, itu sama dengan 36 kali. Berarti 1,5 pangkat Y, itu ketemunya berapa, Nana? 36 dibagi 16.
enak ya angkanya ya. Nah, kalau nggak enak, kita cari solusinya. Kira-kira seperti apa data yang bisa digunakan untuk mencari itu? Apakah harus pakai persamaan yang aneh-aneh? Berapa anak? Kalau 36 dibagi 16 itu? 2, 2, 25. 5 ya, 5 ya? 25. Oh, 25. Oke. Nah, sekarang kita akan ketahuan ini. 1,5 pangkat Y itu sama dengan 2,25. Y itu berapa berarti? 2 juga ya? Iya benar, 2 juga. 1,5 kuadrat itu sama dengan 2,25. Berarti X-nya pangkat 2, Y-nya juga 2. Ordernya artinya 2. Kalau kita harus mencari nilai X, ini mudah, anak. Tinggal dimasukkan aja data 1 dan 4 ini. Ini ke sini 2 kali, ini ke sini 2 kali, dan ini ke sini berapa kali? Atau dimasukkan nilainya 0,5 per 1 pangkat 2, ini yang X. Terus 1 per 2 pangkat 2, yang ini adalah 1 per X. Nah, ketemu X-nya. Ini 0,25 ya. Yang di sini 1/4, yang di sini 1/X. 0,25 itu sama nggak dengan 1/4 anak-anak? Sama ya? Ini 1/4, ini 1/4, yang ini adalah 1/X. Berarti X-nya berapa? Kalau masih bingung gini, 1/16, 1/16 itu sama dengan 1/X. Sehingga X-nya sama dengan 16. Berarti angka di X itu harusnya adalah 16. Kita cari ordernya dulu. Order X dan Y ketemu, baru dimasukkan ke soal yang diminta. Ketemu. Gampang kalau laju reaksi. Insya Allah anak pasti bisa. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 19, anak-anak. Nah, ini. Sempat dibahas nggak koloid dengan Bu Sevi di akhir semester kemarin? Waktu kelas 11. Itu terkait dengan koloid. Koloid itu antara larutan dan suspensi. Terus, Tapi lupa, besar. lupa. Tapi koloid juga bisa dimurnikan. Bagaimana caranya? Apakah bisa dengan kristalisasi, destilasi, dialisis, adsorpsi, atau koagulasi? Dialisis. Dialisis, betul. Salah satu contohnya ini kan cuci darah ya. Berarti darah itu bisa dibersihkan menggunakan prinsip dialisis. Berarti 19 jawabannya C. Alhamdulillah tinggal 1. 19C. 20. Yang diminta apa itu? Ikatan rata-rata CO di dalam CO2. Termokimia nilainya. Gimana Nana, cara membuatnya? Biar apa? Kita tidak memunculkan ikatan lebih dari satu posisi.
Itu kan ada 3 persamaan reaksi. Dari situ sebenarnya kita bisa membuat persamaan reaksi keempat agar hanya ada ikatan CO saja. Gimana cara membuatnya? Yaitu pembentukan gas CO2 dari fase gas. Buatnya gini. C berfase gas ditambah O berfase gas, ini bisa membentuk CO2 yang berfase gas. Ini kita kasih ini ya, hasil penjumlahannya. Berarti ini perlu 2 atom O. Nah, sekarang kita tinggal mengubah data-data di sana. Kita butuh CO2, ada di persamaan reaksi 1. CO2 itu dibentuk dari C solid ditambah O2 gas. Entalpinya adalah min 390. Nah, terus C solid kan nggak kita butuhkan, harus dibuang ini. Menggunakan apa? C yang kedua, berarti C solid harus di sini. Sehingga di sini ada C yang berwujud gas. Entalpinya berapa? Dibalik, berarti min 700. Iya. Kemudian kita butuh 2O. Untuk membuang O2 ini. 2O menjadi O2 gas. Delta H-nya dibalik, min 250. Oksigennya dieliminasi. C solidnya dieliminasi, tinggal C gas, 2O gas, ditambah CO2. Nah, sekarang ketemu ini entalpinya berapa? Tinggal dijumlah. Berapa anak dijumlah ini? 390 itu 0, 4 ya, 13. Ini ya, minus 1340 kilojoule, benar? Nah, kalau sudah ketemu itu, ini kan ada entalpi ikatan. Kita gunakan rumus ini. Delta H reaksi, itu ikatan di sebelah kiri dikurangi ikatan yang di sebelah kanan. Min 1340 itu sama dengan ikatan yang kiri. Ini kan nggak ada ikatan. Berarti 0. Ikatan yang di kanan, ini CO2. CO2 itu gambarnya begini. Ini. Sehingga ada 2 ikatan CO. Ininya hilang. Sehingga 1 ikatan CO-nya ketemu. Yaitu 1340 tinggal dibagi 2. Berapa anak-anak? Kalau ini dibagi 2. 20. 1340 dibagi 2. 12. 670 ya? Iya. 670. Nah, berarti ikatan CO-nya dari hasil perhitungan itu ketemunya adalah 670. Jawabannya yang D. Nah, ini botomaker ya nomor 20. Kalau ketemu anak-anak boleh ditinggal dulu karena ini agak lama cara berpikir. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan pembahasan hari ini? Sampai di nomor 20. Ini kok 19. Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada selesai loh anak-anak yo. Saya tak lanjut, enggak enak. Harus ngulangi ngawali dari prediksi lagi. Lebih baik minggu depan kita mulai dari prediksi 4-nya. Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak tak akhiri. Bentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak hari ini. Kita insya Allah lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, bisa dipakai untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mister. Waalaikumsalam.